tapi bingung mau menggunakan fitur iklan yang mana. Soalnya di Shopee ada 3 teman-teman, ada 3 fitur: iklan produk, iklan toko, dan iklan live. Pengen tahu tiga-tiganya ini fungsinya apa aja? Simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Oke, hari ini kita akan coba membahas tentang iklan Shopee teman-teman. Di chapter pertama ini nanti kita akan coba tujuan untuk beriklan itu apa, mindsetnya apa. Terus chapter kedua, apa aja iklan yang ada di Shopee tadi sudah sempat saya spill, ada 3. Terus yang chapter terakhir ketiga ada bagusan yang mana dari ketiga fitur iklan yang ada di Shopee itu tadi teman-teman. Oke, kita langsung bahas, masuk ke chapter pertama, tujuan untuk beriklan. Saya tanya dulu ke teman-teman di sini, kalau teman-teman beriklan itu tujuannya untuk apa? Soalnya ini penting banget, penting sekali teman-teman pahami dulu, atau kita satukan mindset dulu, tujuan kita beriklan itu apa gitu ya teman-teman. Banyak pasti di sini teman-teman jawabnya untuk penjualan, rata-rata jawabnya hampir di atas 50% seperti itu. Tapi bukannya itu salah ya teman-teman, tetap kita jualan pasti tujuannya ke penjualan, cuma kurang tepat kalau menurut saya pribadi. Dari pengalaman saya, kita tujuan untuk iklan itu pertama adalah untuk mendatangkan traffic. Itu perlu diingat-ingat teman-teman, untuk mendatangkan traffic. Kalau ada penjualan dan lain sebagainya, itu ada step untuk perbaikannya lagi. Kunci utamanya itu pertama adalah untuk mendatangkan traffic. Kalau teman-teman sudah mau beriklan, kalau mindsetnya untuk penjualan, pasti teman-teman ngerasanya boncos. Cuma kalau sudah beriklan dan trafficnya sudah banyak dan tidak ada penjualan, yang salah bukan iklannya teman-teman, tapi produk yang teman-teman iklankan. Itu ya teman-teman, itu kalau menurut saya gitu. Jadi mindset kita untuk beriklan itu adalah tujuannya untuk mendapatkan pengunjung. Masalah itu nanti dapat orderan apa enggak, itu tergantung produk yang teman-teman iklankan. Gitu ya teman-teman. Jangan percaya juga agensi yang menjamin nanti laku 100%, ROAS-nya 20%. Itu saya rasa nggak masuk akal. Soalnya itu setiap toko, setiap produk itu beda-beda teman-teman, ROAS-nya, keuntungannya itu ya teman-teman yang tahu, disesuaikan dengan kondisi keuangan teman-teman dan margin profitnya teman-teman, itu mempengaruhi untuk iklan itu terus. Oke, lanjut teman-teman, kita langsung bahas saja tutorialnya. Itu untuk pengertiannya iklan. Jadi garis bawahi lagi, tujuan utama untuk beriklan tetap ke traffic. Masalah penjualan itu tergantung produk yang kita iklankan. Itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke chapter kedua. Chapter kedua, apa aja iklan yang ada di Shopee. Itu ya teman-teman. Iklan yang ada di Shopee, kalau kita sudah masuk ke dashboard seller center kayak gini teman-teman. Dashboard seller center ada di pojok kiri, ada iklan Shopee, dipilih saja, nanti tampilannya akan seperti ini. Tinggal kita buat iklan. Nah, di sini kalau kita sudah buat iklan, akan ada 3 tampilan lagi, ada 3 iklan lagi yang ada di Shopee. Yang pertama ada iklan produk, yang iklan toko, dan iklan live. Kita coba tak jelaskan satu-satu. Iklan live itu fungsinya untuk apa teman-teman? Kita bisa dilihat di sini. Kita tinggal tambahkan untuk nama iklannya apa. Modal saya sarankan harus pakai modal harian. Jangan sampai tidak terbatas, apalagi tidak terbatas dan top up-nya otomatis, itu bisa bahaya teman-teman. Bisa sehari bisa habis jutaan, bahkan puluhan juta bisa. Tapi kalau kita terbatas, dicoba dulu 25.000. Terus untuk tanggal waktunya mau ditanggalkan tidak terbatas itu ketika kamu live ya otomatis iklan itu jalan gitu. Kalau mau diatur spesifik juga bisa, misal tanggal sekian, nanti aku hari ini tanggal 19 mau live jam 7 malam, bisa diatur jam 17. Oh, sekarang minimal harus anggaran 40.000. Kalau ini berarti anggaran live minimal 40.000 teman-teman. Tanggalnya bisa diatur, waktunya pun jamnya juga bisa diatur teman-teman. Nah, ini tujuannya ini teman-teman macam-macam. Ada 2, tujuan penjualan atau yang peningkatan penonton. Kalau peningkatan penonton ini kita nggak setting lagi, ini tujuannya tinggal kita iklan 40.000, tujuannya untuk penonton masuk ke live kita, itu aja.
tapi belum tentu penonton itu order ya teman-teman. Cuma penontonnya sudah, ini biasanya dipakai untuk brand-brand yang sudah punya brand besar dan tujuannya untuk awareness, dia pasti pakai iklan ini. Terus kalau kita mau pakai penjualan, nanti ada pilihan target efektivitas iklannya lagi, itu pakai rekomendasi Shopee atau custom. Kalau custom itu kita hitung dulu target ROAS kita mau dianggap berapa gitu teman-teman. Ini disarankan Shopee ada 4,9, ada 7,3, 88. Ini juga tergantung produk yang kita pilih, atau kita nggak ada produk kalau di live ya teman-teman. Itu atau juga mau masukkan sesuai target kita dari 1 sampai 50. Bisa misal kita punya target ROAS 10, kita targetkan 10 gitu teman-teman. Kalau sudah tinggal ditampilkan iklannya sudah jalan. Oke, itu untuk tampilan iklan yang live streaming teman-teman. Kita lanjut untuk yang kedua, iklan toko. Iklan toko itu gimana teman-teman? Ya sama, ini namanya untuk kita settingnya itu pertama nama atau iklannya apa, modalnya tetap kita pakai harian aja 20.000 atau 15. Saran saya kalau lagi awal-awal 15.000 sampai 25.000 aja teman-teman. Periode iklan saya sarankan tidak terbatas. Nah di sini ini ada pengaturan bidding. Pengaturan bidding itu otomatis dan manual. Ini baru lagi teman-teman. Kalau dulu itu nggak ada yang manual, otomatis dia iklannya yang kita pasrah sama ke Shopee gitu teman-teman. Sekarang sudah ada untuk kata kuncinya. Jadi misal produk kita itu celana pendek, celana pria, kemeja. Nah ini kategori kata kunci yang relevan dengan produk-produk yang ada di toko kita tambahkan saja gitu teman-teman. Terus untuk mode tampilannya itu otomatis. Kalau otomatis seperti ini teman-teman, itu di contohnya bisa kita misal tadi kata kuncinya celana pendek, diklik otomatis tampilnya di sini. Sebelum ini kan kalau di website ya teman-teman, kalau di aplikasi Shopee kayak gini, ini sebelum kita misal cari celana pendek gitu teman-teman, nanti di sini muncul toko kita itu kalau kita cari dari kata kunci. Terus di bawahnya juga masih ada produk-produk lagi untuk produk-produk yang pakai kunci yang sama tapi langsung gambar produknya itu teman-teman. Itu untuk iklan apa ini, iklan toko. Terus yang terakhir teman-teman yang biasanya sering saya pakai itu kita pakainya iklan produk gitu ya teman-teman. Caranya juga sama, kita buat di sini ada juga pertama langsung modal harian, terus sama kita sarankan 15 sama 20 aja, nanti baru di scale up lagi kalau bagus teman-teman. Periodenya tidak terbatas saja, memilih produknya manual. Kalau dulu bisa otomatis, sekarang harus manual. Produknya yang mau diiklankan apa itu ditambahkan. Setelah misal saya tambahkan coba ya teman-teman, misal setelah itu pengaturan bidding teman-teman. Ini kalau teman-teman mau GMV Max Auto, tinggal pilih GMV Max Auto ini. Terus kalau mau yang GMV Max ROAS, tinggal kita pilih yang GMV Max ROAS ini. ROASnya tinggal disesuaikan target teman-teman, ROASnya berapa disesuaikan, atau mau ditulis sendiri di sini juga bisa, sama kayak tadi. Itu untuk produk yang iklan GMV Max gitu ya teman-teman, atau GMV Auto. Itu kan yang paling terbaru ini, fitur ini teman-teman. Kalau dulu kalau mau pakai manual yang kata kunci, teman-teman tinggal pilih yang mode pengaturan biddingnya ini, pilih yang otomatis. Terus di sini ada tambah kata pencarian. Nah ini kata pencarian ini tinggal dipilih aja. Saran saya 5 sampai 10 misal tak tambahin ya teman-teman. Nah ini dipilih aja dari volume pencarian yang banyak, jangan yang sedikit, yang 1000. Contoh yang ini 200, ini enggak usah. Kenapa kita 200 itu kalau dibagi 30 hari itu enggak ada satu orang. Itu kan mode bidding tadi kan per bulan teman-teman. Itu ya teman-teman. Terus apa lagi tadi? Udah coba tak sampai manual.
Nah, kata pencariannya coba ditambahkan berapa, 5. Tapi kalau bisa saat mencari kata kunci ini yang relevan dengan produk teman-teman. Kalau sudah dapat ini, jangan lupa bitnya, jangan lupa diganti teman-teman. Jangan ikuti rekomendasi Shopee itu misal 3.000, jangan ikuti 3.000. Kita ubah masal aja, kita konfirmasi dulu. Nanti di sini teman-teman tinggal diconteng semua, ubah masal. Kalau kita kuatnya 200 ya 201 gitu aja. Itu ya teman-teman. Ini otomatis 200 semua. Jangan pakai yang 3.000 rekomendasi Shopee, pasti boncos kalau pakai ini. Terus di bawahnya lagi ada iklan yang produk serupa. Di sini juga ada rekomendasi utama, atau kamu mungkin juga suka. Nah, itu saran saya itu atau kalau mau diaktifin semua bisa, kalau nggak mau diaktifin semua tinggal ini centang hijaunya ini dihilangkan. Kalau misal aku mau pakai rekomendasi utama aja, tinggal yang kamu mungkin juga sukanya dihilangkan centangnya. Kalau saran saya, kalau saya pribadi biasanya pakai dua-duanya, tapi mode bidding dinamis ini saya off kan. Kenapa? Nanti kalau mode bidding dinamis ini itu disesuaikan dengan keinginan Shopee teman-teman. Kadang nanti per kliknya, walaupun kita setting kita off kan dulu ya teman-teman. Nah, ini misal kita setting seratkan 150 paling murah, kita pakai 152. Jadi nanti bisa kalau mode bidding otomatisnya diaktifkan, itu otomatis dia bisa lebih dari ini. Kadang ada yang 1000, kadang ada yang 500 gitu teman-teman. Jadi saran saya lebih baik dinonaktifkan aja. Untuk target audiennya ini biasanya saya pakai otomatis gitu teman-teman, tinggal tampilkan. Oke, tuh teman-teman, untuk cara beriklan di Shopee gampang banget. Cara beriklan di Shopee itu teman-teman, paling susah itu adalah sebenarnya adalah cara kita evaluasinya. Kalau kita evaluasi, kita harus pakai data, kita harus pakai ROAS, tergantung teman-teman pakai ROAS atau ACOS. Biasanya kita evaluasinya pakai itu teman-teman. Dan ROAS yang bagus atau ACOS yang bagus itu yang terbaik ya teman-teman yang tahu, bukan saya, bukan Shopee-nya. Targetnya itu kan yang teman-teman yang tahu. Margin profit itu setiap produk teman-teman juga yang tahu. Itu ya teman-teman. Lanjut kita pakai untuk chapter ketiga. Bagusan iklan yang mana mas dari 3 tadi? Gitu ya teman-teman. Kalau saya pribadi itu hanya pakai yang iklan produk teman-teman. Iklan produk kita untuk sekarang lebih banyak ke GMV Make ROAS. Jadi hampir 80% yang kita iklankan itu, produk kita yang iklankan itu ada di iklan produk dan GMV Make ROAS gitu ya teman-teman. Untuk iklan toko ini kita nggak pakai, karena bisa lihat tadi teman-teman, kalau iklan toko itu kan tujuannya ini ya teman-teman, bisa dilihat. Nah ini, kalaupun kita sudah tampil di atas ini jarang sekali orang yang langsung ngeklik di sini. Pasti misal pun kita sudah tampil di iklan toko itu tadi, itu pasti kalau kita jadi customer atau pengen beli barang sesuatu, pasti tetap scroll ke bawah. Jadi saya nggak pakai iklan toko, kecuali teman-teman sudah brand, sudah Shopee Mall, dan itu untuk nambah awareness. Saya pakai yang Shopee saya yang mall itu saya pakai juga, cuma juga nggak pakai yang begitu banyak budget, paling 10.000 per harinya. Kalau untuk awareness ini oke, karena kita tampil paling atas soalnya. Tapi kalau tujuan kita untuk penjualan, itu saya nggak pakai itu. Untuk iklan live-nya sendiri gimana? Saya juga nggak pakai iklan live. Jadi yang saya pakai untuk saat ini contoh toko yang sudah toko saya pribadi, kita handle untuk iklannya rata-rata 1 bulan terakhir ini kita dapat ROAS 10 ya teman-teman. Produknya juga bisa dilihat, ini target ROAS kita rata-rata ada di 10. Kalau saya biasanya pakai ACOS, kalau enggak ROAS, seringnya pakai ACOS. Kalau ACOS itu di 10, harus di bawah 10%, tapi kalau ROAS harus di atas 10%.
gitu teman-teman. Ini target toko kita, dan ini sudah berjalan lama. Ini nggak bisa kayak gini kalau cuma 1 bulan 2 bulan. Ini sudah berjalan lama dan kita sudah konsisten ROAS atau acosnya di angka 10, dan target kita pribadi juga di angka 10% untuk acos. Apakah ada yang lebih? Ada Mas, ada juga yang ROASnya di bawah 10 ini kayak 7 8, ada juga yang 4 ini. Kalau acosnya sendiri kita harus 10%, harus di bawah 10%. Itu teman. Oke, itu teman-teman cara beriklan di Shopee. Cara beriklannya itu sangat gampang sekali. Paling susah itu adalah ketika kita sudah mencari produk untuk diiklankan. Terus kalau kita sudah beriklan, cara mengevaluasi iklannya dan cara hitungnya. Kita menentukan target acos atau ROASnya. Itu kita harus benar-benar hitung supaya kita tidak boncos teman-teman. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih, videonya sudah terlalu panjang, hampir 15 menitan. Terima kasih yang sudah nonton dan semoga ilmunya bermanfaat. Kalau ada pertanyaan langsung ditulis di kolom komentar aja, nanti kalau saya bisa jawab tak bantu jawab ya teman-teman. Itu aja, jangan lupa di like, komen, dan di share. Kalau ikuti juga atau aktifkan juga notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan kalau kita lagi upload produk terbarunya teman-teman. Sampai jumpa lagi, bye bye.